Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua dan hidup mahasiswa. Apa kabar Bapak dosen dan teman-teman sekalian? Senang rasanya kembali berjumpa dengan kalian semua pada pertemuan ke-7 mata kuliah Filsafat Administrasi Pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melangsungkan perkuliahan daring ini yang dibina langsung oleh Bapak Prof. Dr. Suparlan Soehartono, MED, PhD, dan Bapak Andi Wahid, SPD, MPD. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2. Saya sendiri Nurul Istiqamah selaku pemateri pertama, dan Anda juga saudari Insyirah sebagai pemateri kedua, dan serta saudari Afifah Sari Nandayani selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir saudari Syahwa Reski sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Paradigma Filsafat Administrasi Pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu untuk mengetahui paradigma filsafat administrasi pendidikan. Selanjutnya, adapun materi pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian filsafat, yang kedua, untuk mengetahui pengertian administrasi pendidikan, dan yang terakhir, untuk mengetahui paradigma filsafat administrasi pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama mengenai pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafa. Dalam bahasa Yunani disebut filosofia dan dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Philos berarti mencintai dan sophia berarti kebenaran, kearifan, dan kebahagiaan.
Secara terminologi, filsafat berarti menjadi usaha manusia dalam mencari kebenaran dan kearifan supaya menemukan kebahagiaan melalui pemikiran dan penemuan yang mendalam, meluas, dan menyeluruh. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Jadi, filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Selain itu, filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Kemudian, adapun pengertian filsafat menurut para tokoh atau para ahli. Yang pertama, pengertian filsafat menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas atau tak terikat tradisi, norma, dan agama dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Yang kedua, menurut Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi selanjutnya mengenai substansi filsafat. Substansi filsafat adalah kebenaran. Kebenaran memiliki 4 arti yang berbeda. Yang pertama, kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhan atau Sang Pencipta. Yang kedua, kebenaran etik. Seseorang dikatakan benar bila ia berpegang dan melakukan tindakan sesuai dengan standar perilaku yang harus dilaksanakannya. Yang ketiga, kebenaran logik. Kebenaran logik adalah kebenaran hasil konsensus. Maksudnya, dianggap benar apabila secara matematis konsisten atau koheren dengan yang telah diakui dalam kebenaran metafisik dan kebenaran etik. Dan yang terakhir, kebenaran empirik. Kebenaran empirik merupakan kebenaran yang teruji dan tahan dari kritik dan klasifikasi. Adapun materi selanjutnya mengenai pengertian administrasi. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi tersebut, administrasi mengandung 2 hal. Yang pertama, administrasi sebagai seni. Administrasi sebagai seni adalah menunjuk pada proses yang diketahui hanya permulaan sedang dan akhirnya tidak ada. Dan yang terakhir, administrasi sebagai proses kerjasama.
Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal baru. Ia timbul bersama peradaban manusia. Baik, materi selanjutnya mengenai pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Semua usaha kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan semua aspek yang dipandang perlu dan positif dalam usaha mencapai keberhasilan, baik berupa benda atau material seperti uang dan fasilitas, spiritual seperti keyakinan dan nilai-nilai, ilmu pengetahuan seperti ilmu dan teknologi, maupun manusia atau human. Oleh karena itu, disebut dengan melibatkan sumber daya material maupun sumber daya manusia. Mengingat setiap sumber daya itu keadaannya terbatas, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama antara manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui perubahan sikap dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baik, adapun materi selanjutnya mengenai pengertian filsafat administrasi pendidikan. Filsafat administrasi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama antar manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui perubahan sikap dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri atas nama Afifa Sari Nandayani. Paradigma dalam bahasa Inggris yang berarti paradigm atau berarti model atau pola di dalam ilmu pengetahuan, yang dimana paradigma dikenal sebagai model atau bentuk cara pandang terhadap sesuatu objek materi. Terkait dengan bab ini, maka persoalan utamanya adalah tentang model administrasi pendidikan. Untuk menentukan bagaimana model administrasi pendidikan itu hanya bisa dengan cara memahami arti hakiki atau substansi administrasi dan pendidikan itu sendiri. Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn yang kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam organisasi formal, dalam artian organisasi pemerintah secara resmi, maupun organisasi informal. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi. Jika paradigmanya organisasi dan jika paradigmanya negara, maka semua pandangan yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan dan sebagainya.
Selanjutnya, paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi, serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami pergeseran makna. Kemudian pendidikan terkandung nilai-nilai administrasi dan begitu sebaliknya. Di dalam administrasi juga terkandung nilai-nilai pendidikan. Karena masalah pendidikan adalah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka administrasi juga secara otomatis menjadi masalah yang memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi logis apabila seluruh hidup dan kehidupan manusia dipenuhi dengan masalah administrasi pendidikan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan adalah dua tubuh filosofi kehidupan manusia. Selanjutnya, materinya yaitu membangun paradigma administrasi pendidikan adalah persoalan filsafat. Karena filsafat adalah suatu bidang keilmuan yang menyelidiki tentang hakikat objek penyelidikan. Maka, hakikat administrasi pendidikan itulah sebenarnya paradigma filsafat administrasi pendidikan itu sendiri. Nilai hakikat administrasi yang terkandung di dalam setiap jenis, sifat, dan bentuk pendidikan secara filosofis keilmuan, administrasi dan pendidikannya adalah dua bidang studi yang serumpun. Keduanya pun terikat oleh suatu objek materi, yaitu manusia dalam taraf kehidupan sosial kemasyarakatan, dan administrasi masuk ke dalam bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, bentuk paradigma administrasi pendidikan dapat digambarkan menurut dinamika sosial yang cenderung bersifat teknologis perindustrian. Jika perkembangan iptek dan perindustrian dianalogikan sebagai sebuah pohon, maka filsafat adalah ilmu pengetahuan sebagai batang dan cabang-cabangnya, sedangkan teknologi sebagai ranting-ranting dan dedaunannya, dan perindustrian berfungsi sebagai penghasil buah-buahnya. Hal itu berarti bahwa bagi keseluruhan sistem kehidupan sebuah pohon, filsafat bertugas menyaring sari-sari makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas pembuahannya. Materi selanjutnya yaitu struktur paradigma filsafat administrasi pendidikan mencangkup 3 komponen, yaitu 1. Ontologi substansial dengan penekanan persoalan pada nilai universal administrasi pendidikan terkait pengelolaan pendidikan pada umumnya. 2.
epistemologis eksistensial dengan penekanan pada nilai-nilai khusus administrasi pendidikan terkait efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan sekolah. 3. Etis fungsional dengan penekanan pada tanggung jawab pengelolaan pembelajaran efektif di lembaga pendidikan sekolah. Adapun ucapan terima kasih dari kelompok kami, khususnya kepada Bapak Prof. Suparlan dan juga Bapak Andi Wahid sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Administrasi Pendidikan, karena berkat pengajaran dan pengetahuan yang beliau berikan, kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik meskipun banyak hambatan dalam prosesnya, tetapi semangat kami tidak luntur dalam mengerjakan tanggung jawab kami. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman audiens yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mengamati hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan materi, mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.